Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, hari Sabtu ini, Uang Receh akan update singkat untuk price action Bitcoin teman-teman. Sepertinya nih, kalau dilihat dari candlesticknya, Bitcoin mengalami sedikit penguatan. Nah, yang akan jadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, akankah penguatan ini mengindikasikan bullish? Itu yang pertama. Ataukah penguatan ini hanya sekedar untuk mencari lower high dari potensi yang ada teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya, agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk yuk ke price action time frame 1 hari. Nah teman-teman, di sini kita sama-sama melihat di time frame 1 hari, 3 hari yang lalu atau kurang lebih 4 hari yang lalu, itu Bitcoin sempat drop setelah menyentuh si exponential moving average 21 teman-teman. Nah, dropnya sampai berapa? Ke posisi sekitaran Rp26.000. Nah, sebenarnya di sini Uang Receh sedikit khawatir teman-teman. Karena kalau kita lihat secara baik-baik, sebenarnya Bitcoin itu drop dari pola descending channel, dimana kita sama-sama tahu kalau pola descending channel itu terbentuk di sebuah grafik, artinya sebuah aset itu sedang mengalami yang namanya fase bearish teman-teman, atau fase dimana kita akan mengalami koreksi. Nah, beberapa level support yang Uang Receh itu jaga sebenarnya ada di sekitaran level 26.600-an. Nah, di sini kita tahu ini adalah level support yang cukup penting teman-teman, di mana kita sama-sama melihat bahwa Bitcoin itu mampu bertahan beberapa kali di atas level support ini. Artinya 26.600 ini adalah posisi yang cukup sebenarnya krusial untuk mempertahankan Bitcoin. Nah, selain itu kita melihat hampir kurang lebih 3 kali dalam 2 bulan terakhir Bitcoin itu mampu bertahan di atas sana. Artinya ada 2 kemungkinan teman-teman. Di sekitaran area 26.600 adalah area reakumulasi dari Bitcoin. Nah, selain itu, kenapa support ini menurut Uang Receh penting? Nah, di sini kita melihat jika Bitcoin ini berhasil di break supportnya, atau Bitcoin berhasil turun ke bawah untuk menembus si support 26.600, ada kemungkinan teman-teman Bitcoin akan retest di bagian bawah untuk trendline-nya. Dan di bagian bawah trendline itu sendiri, kita sama-sama melihat bahwa itu sebenarnya merupakan major support dari pergerakan sebelumnya, dimana untuk levelnya adalah di sekitaran 24.900 sampai 25.400. Sama-sama kita tahu kalau kita sebenarnya hidupkan untuk exponential moving average 200 atau simply moving average 200 untuk weekly, di area 25.000 juga akan ada support dari moving average 200. Dimana kita semua tahu teman-teman, pergerakan Bitcoin sebelumnya hampir 1 tahun yang lalu itu belum mampu untuk break dari posisi simple moving average 200 untuk weekly. Dan baru beberapa bulan ini, tepatnya di bulan sekitar Januari tanggal 15-an teman-teman, kita berhasil break dari posisi simple moving average 200. Dan sekarang memang kalau kita lihat bersama-sama, Bitcoin mau untuk retest ke posisi 25 ribuan atau simple moving average 200. Nah, disinilah yang akan kita manfaatkan teman-teman. Sebenarnya di sini ada yang namanya kesempatan buat kita. Tapi sekali lagi, sebelum kalian itu melakukan keputusan untuk melakukan pembelian atau keputusan untuk melakukan investasi di sebuah aset, lebih baik kalian melakukan riset terlebih dahulu teman-teman. Di sini jangan pakai analisa dari Uang Receh, karena Uang Receh just hanya sekedar memberikan analisa teman-teman, belum tentu benar dan juga belum tentu salah teman-teman.
Nah, di sini moving average 200 kita sama-sama melihat sekarang itu berada di posisi sekitar 25.028. Nah, jika Bitcoin memang benar-benar bergerak di dalam sebuah pola descending channel, artinya akan ada pola untuk menyentuh bagian bawah dari trendline-nya, after itu mantul ke bagian atas dari trendline, dan setelah itu turun lagi ke bagian bawah trendline-nya teman-teman. Dan sekarang kalau kita melihat potensi Bitcoin atau pergerakan Bitcoin yang sekarang, sebenarnya Bitcoin sedang mencari lower high dari posisi sebelumnya teman-teman. Kira-kira berada di angka berapa untuk posisi lower high Bitcoin? Nah, sebenarnya hal ini juga bisa kita manfaatkan teman-teman untuk mengambil peluang short position di trading futures. Nah, Bitcoin akan kurang lebih menyentuh di sekitaran posisi 27.500-an. Nah, karena di posisi ini kita sama-sama melihat Bitcoin itu beberapa kali terreject teman-teman dari posisi 27.500. Kurang lebih kita sudah berada di bagian atas untuk trendline sideways ini sejak tanggal 12 Mei tahun 2023. Nah, sekarang memang indikasi dari Bitcoin itu sebenarnya akan melakukan sedikit penguatan dari posisi 26.700 dan sekarang akan menyentuh ke kisaran level 27.500-an. Dan after itu, jika posisi atas trendline ini tidak berhasil di break oleh Bitcoin, ada potensial Bitcoin akan melanjutkan sesi pelemahan lagi teman-teman, bahkan tanpa menyentuh ke level atas untuk trendline dari descending channel yang terbentuk. Nah, kira-kira untuk potensi pelemahan Bitcoin itu sampai berapa? Uang receh masih cukup berasumsi bahwa untuk pelemahan Bitcoin itu maksimal berada di kisaran angka 25 ribuan teman-teman. Nah, mungkin sekarang kalian berpikir, Bang, bagaimana kalau ancaman Amerika itu default? Akankah Bitcoin ambruk? Nah, di luar dari technical analysis atau di luar dari grafik memberikan analisis teman-teman, tentunya ada yang namanya makroekonomi atau fundamental sebagai analisis tambahan. Artinya mungkin market bisa drop lebih jauh jika memang Amerika benar-benar bangkrut. Dan kira-kira berada di posisi berapa? Menurut uang receh pribadi, jika Amerika memang benar-benar default, potensiali Bitcoin akan mengejar ke range sekitaran area 20 ribuan. Dimana kita sama-sama tahu area 20 ribuan adalah area yang cukup penting kalau menurut uang receh. Di area 20 ribuan kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya itu adalah level support yang cukup penting sekaligus angka psikologis untuk Bitcoin teman-teman. Dimana itu mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin dari penurunan yang impulsif. After dia menyentuh ke level 20 ribuan, Bitcoin langsung naik secara impulsif juga, bahkan menutup high level sebelumnya teman-teman. Artinya ini adalah sebuah potensi yang cukup oke jika kita manfaatkan seandainya Bitcoin memang ditakdirkan untuk sementara memang jatuh terlebih dahulu ke posisi 20.000 teman-teman. Nah, selain itu potensi apalagi yang bisa kita manfaatkan? Tentunya berdasarkan time frame harian juga kita bisa menganalisis jika Bitcoin itu berhasil break dari posisi resistennya sekitaran 27.500, ada potensial Bitcoin memang akan melanjutkan sesi bullishnya, meskipun secara persentase sekarang cukup kecil teman-teman untuk Bitcoin memang benar-benar berhasil break dari posisi 27.500, dan after itu Bitcoin masih harus mengejar ke bagian atas dari trendline yaitu di sekitaran 28 ribuan. Sebelum memang Bitcoin mampu untuk berhasil break dari semua posisi itu, ada satu level resisten juga yang menurut uang receh pribadi akan terjadi banyak rejection dari sekitaran area sana, yaitu adalah level di sekitaran 29.600 sampai 30 ribuan teman-teman. Selain angka psikologis juga, angka 30.000 tentunya adalah level resisten yang cukup strong kalau menurut uang receh pribadi, karena sama-sama kita melihat di beberapa pergerakan yang lalu Bitcoin cukup anti terhadap level 30.000 teman-teman. Di sini kita bisa lihat terjadi rejection yang cukup masif di area 30.000, dan after itu juga ada rejection lagi di sekitaran area 30.000 teman-teman. Nah, kita geser coba untuk ke time frame yang lebih singkat, yaitu time frame 4 jam. Memasuki time frame 4 jam teman-teman, di sini harusnya
secara pandangan kita bisa lebih clear. Sejak tanggal sekitaran 13 Mei kita melihat sebenarnya untuk Bitcoin itu bergerak di dalam pola ascending channel, tapi untuk time frame yang lebih singkat sebenarnya kita bergerak di dalam sebuah sideways yang cukup panjang teman-teman. Artinya dari tanggal 13 sampai sekarang itu tanggal 27 sudah 14 hari kita bergerak sebenarnya itu sideways di dalam range yang sama. Yaitu untuk posisi sideways-nya bisa kita lihat untuk bagian bawah trendline itu berada di kisaran 26.500 dan untuk bagian atas dari trendline-nya berada di 27.400 sampai 27.500 teman-teman. Nah, kemarin memang kita melihat terjadi rejection yang cukup besar untuk Bitcoin setelah menyentuh ke kisaran level 27.500. Artinya seller cukup mengambil kendali di posisi area atas ini teman-teman. Ini cukup menjadi rejection yang cukup masif atau impulsif. Nah, tapi kita melihat lagi Bitcoin after menyentuh ke level 25.800. Artinya ini mengindikasikan bahwa dua kali Bitcoin itu menyentuh ke level 25.800 terjadi pembelian yang cukup masif juga. Artinya buyer itu berjaga-jaga di sekitaran area ini untuk mempertahankan Bitcoin. Dan sebenarnya kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, ini bisa merupakan pola double bottom teman-teman. Artinya untuk time frame yang lebih singkat, uang receh sebenarnya masih cukup bullish dengan Bitcoin. Karena after Bitcoin menyentuh ke level 25.800-an terjadi kenaikan yang cukup korektif. Meskipun turunnya impulsif, kenaikannya cukup korektif. Dan sekarang kita melihat pergerakan Bitcoin kembali masuk ke area sideways-nya dan bahkan berhasil close di atas exponential moving average 200. Artinya di dalam time frame yang lebih singkat, uang receh masih berpotensi untuk Bitcoin mampu menembus ke level 27.500-an lagi teman-teman. Entah setelah itu kita bisa sama-sama melihat akankah area ini cukup menjadi major resisten di area di time frame yang lebih kecil, ataukah Bitcoin berhasil break sekitaran 27.500 dan kembali menyentuh ke bagian atas untuk trendline-nya. Dan di time frame yang lebih singkat juga uang receh berpendapat bahwa posisi long masih mungkin kita lakukan, tapi dengan perhitungan yang lebih hati-hati lagi teman-teman. Artinya kemungkinan untuk Bitcoin turun masih ada di time frame 4 jam, tapi kemungkinan untuk Bitcoin kembali naik ke atas cukup terbuka lebar teman-teman. Tapi mengingat ini hari weekend, artinya untuk volatile market mungkin akan sedikit berbeda ketimbang weekdays di mana transaksi hedge fund berlangsung dan cukup besar teman-teman. Artinya mungkin buat kalian yang mau mengambil probability untuk melakukan long position di trading future kalian bisa menggunakan posisi sekitaran 26.000 atau 25.800 sebagai posisi cut loss kalian jika kalian menggunakan atau melakukan long position. Dan posisi bagian atas di sekitaran 27.500 kalian bisa take profit sebagian jika Bitcoin berhasil sentuh ke area sana teman-teman. Dan kalian maintain untuk sisa posisi kalian, mungkin bisa kalian tempatkan take profit di posisi yang lebih atas, yaitu sekitaran 28 ribuan teman-teman. Nah, selain itu untuk potensi di harian ada beberapa yang uang receh ternyata agak sedikit lupa bahas teman-teman, dimana menurut uang receh di time frame harian juga kita bisa melihat sebenarnya Bitcoin memang cukup ada kemungkinan untuk Bitcoin itu bisa menembus ke level yang sekitaran 25.000 lagi teman-teman. Dimana uang receh juga yakin bahwa di level 25.000 itu ada sekitar Fibonacci 50% atau Fibonacci 618 teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu share, bisa dibantu subscribe juga, dan jangan lupa untuk berikan komentar di channel YouTube Uang Receh. Nah, kesimpulannya teman-teman dari video ini, uang receh masih cukup bullish untuk time frame apapun asal Bitcoin tidak lebih rendah dari simple moving average 200. Artinya ada proses retest untuk SMA 200 dan after itu terjadi rejection dari area sana. Asalkan masih di atas simple moving average 200, uang receh secara
di time frame apapun uang receh masih berpikir Bitcoin bisa terus melakukan penguatan teman-teman. Thank you for watching till the end. See you on the next video.